Kereta api telah mengukir sejarah selama 1,5 abad di Indonesia. Sisi unik dari sejarah kereta api adalah teknologi transportasi modern ini lekat sekali dengan sejarah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, serta berbagai perlawanan besar di zaman yang sama, pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa kemenangan militer tanpa dukungan logistik hanyalah kemenangan yang semu. Periode tanam paksa yang membuat hasil bumi melimpah, serta kebutuhan mengekspornya ke pasar dunia terutama di Eropa, membuat kereta api menjadi moda transportasi baru, menggantikan kuda dan berbagai hewan lainnya dalam pengangkutan barang. Hari ini kereta angkutan barang menjadi salah satu moda angkutan terpenting di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan kereta angkutan barang di Jawa dan Sumatera untuk melayani berbagai kegiatan distribusi barang, baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk memenuhi keperluan masyarakat luas. Kegiatan kami di Stasiun Jakarta Gudang adalah melayani angkutan kereta api barang, di mana mulai pagi kita sudah melayani kereta api datang. Ada 2 kereta api datang yang pagi, yaitu kereta api parcel dan kereta api overnight service. Sore hari akan datang pula 2 kereta api barang, yaitu kereta api Antaboga atau kontainer dan kereta api BC atau barang cepat. Barang yang diangkut di Stasiun Jakarta Gudang itu semua barang bisa diangkut dari Stasiun Jakarta Gudang, kecuali barang-barang berbahaya dan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah. Semuanya bisa diangkut dari Stasiun Jakarta Gudang, dari mulai kebutuhan pokok, besi, terus mobil, dan kebetulan di sini juga ada 2 gerbong B untuk angkutan mobil presiden dan wakil presiden. Kegiatan operasional di Stasiun Kalimas saat ini ada 2 ekspeditur pengangkut peti kemas dari Stasiun Kalimas tujuan ke Jakarta Pasusu. Aktivitas setiap hari perjalanannya dimulai dengan perjalanan pagi jam 10.37 dengan nomor kereta api 8023. di mana perjalanannya tiap 2 hari sekali. Tiap hari perjalanannya bisa mengangkut 18 PPCW, berarti 36 kontainer. Perjalanan menempuh waktu dari Kalimas sampai dengan Pasusu Jakarta memakan waktu 21 jam. Aktivitas selanjutnya 4 hari sekali Stasiun Kalimas menerima angkutan besi koil, besi blondong dari Stasiun Cilegon menuju ke Stasiun Kalimas, bongkar lalu diteruskan ke Penuju. Itu kegiatan yang ada di Stasiun Kalimas, Bu. Pada periode kolonial, kekuatan kereta api barang sebagai alat angkut bervolume besar dengan cepat menjadi sarana terpenting untuk mengangkut hasil bumi, terutama di Jawa dan Sumatera. Tetapi ada sisi menarik dari kereta barang yang pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 1864 di Semarang ini. Sejak awal, pemerintah Belanda justru ragu bahwa kereta api akan sukses dibangun di Hindia Belanda.
Belanda dalam menjajah Indonesia itu, dia sudah mempelajari geografis, juga topografi dari kewilayahan Indonesia ini. Sehingga dalam menjajah kita, Indonesia ketika itu, Belanda betul-betul mengeksplorasi hasil bumi kita. Ya, dan dia juga sudah tahu di mana itu hasil-hasil bumi yang memang diperlukan oleh mereka untuk dikirim ke negaranya. Sehingga dari situ mereka melihat untuk Sumatera dan Jawa dipilihlah moda transportasi darat kereta api. Kemudian kenapa tidak dibangun jalan misalnya? Jalan dari tempat hasil bumi itu berada menuju ke pelabuhan laut. Karena memang di Eropa, Belanda pada saat itu memang teknologi kereta api sudah ada dan sudah maju pada saat itu. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan kereta api. Itu pun sebetulnya mereka masih ada keraguan waktu itu, sehingga pemerintah Belanda tidak langsung artinya langsung terjun membangun jaringan kereta api, karena bagaimanapun juga dia melihat dari sisi benefitnya. Namun dia kasih kesempatan kepada swasta di perusahaan Belanda untuk membangun di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada awal mula, maka yang menyatakan bersedia atau diberikan konsesi untuk membangun jalur tersebut justru adalah perusahaan swasta yang disebut dengan NISM atau Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Nah, NIS itulah kemudian yang markas atau kantor pusatnya ada di Semarang, itulah yang kemudian membangun jalur kereta api pertama yang ada di Indonesia. Baru setelah NIS membangun jalur tersebut dan kemudian membangun jalur di Batavia dan di Buitenzorg, kemudian terlihat bahwa ternyata hasilnya kemudian menguntungkan, barulah pemerintah Belanda melalui perusahaan negara yaitu Staatspoorwegen atau SS tergerak untuk melakukan pembangunan jaringan perkeretaapian di Indonesia yang pada akhirnya juga melakukan akuisisi atas jalur-jalur NIS yang ada. Namun ternyata juga kalau suatu perkembangan yang pada saat itu menunjukkan kejayaan perkeretaapian terutama angkutan barang adalah kemudian timbulnya setelah NIS ada lagi belasan sampai dengan 18 perusahaan kereta api swasta di Hindia Belanda saat itu yang tersebar dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan di Pulau Jawa yang keseluruhannya memang terutama ditujukan untuk transportasi angkutan barang. Kereta api barang di Sumatera Selatan merupakan kereta pengangkutan batu bara terpenting di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Wilayah Divisi Regional 3 Sumatera Selatan telah merencanakan peningkatan jaringan perkeretaapian secara besar-besaran dalam beberapa tahun mendatang. Kita juga ingin mengembangkan kapasitas angkut kita dan dimulai sekarang ini sejak tahun 2009 di mana yang biasanya kita ngangkut sekitar 9 juta gitu ya Ketarahan ya, kemudian 1,9 juta ke Kertapati, kita sudah tetapkan untuk bisa ngangkut sampai 22 juta 2014 Pak. Nah, untuk mendukung itu dibutuhkan pengembangan infrastruktur dan sarana yang ada. Yang sudah dimulai tahun 2009. Itu salah satunya adalah membuat long siding, membangun stasiun baru. Kemudian juga apabila sudah tidak bisa lagi dengan cara seperti itu, kita terpaksa harus membuat partial double track. Itu adalah langkah terakhir Pak, karena mahal double track itu. Dan untuk mencapai 20 juta ini, kita sudah siapkan pembiayaan investasi untuk kira-kira 1,4-1,5 triliun untuk infrastruktur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.